Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu biasa ke-15, Minggu tanggal 14 Juli. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mau mengajak kita semua sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang menyatakan diri atau mengakui sebagai putra dan putri Allah. Untuk pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mau mengingatkan atau mau mengajak kita semua bahwa sebagai putra dan putri Allah dan juga dalam realita kehidupan setiap hari sebagai umat beriman, ada begitu banyak tantangan-tantangan, ada begitu banyak roh-roh jahat yang mencoba atau berusaha untuk mencobai kita, yang selalu hadir ataupun berbareng jalan bersama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap hari di tengah keluarga, masyarakat atau di mana saja kita berada, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang kita jumpai, yang terkadang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang mampu bersyukur kepada Tuhan. Nabi Amos sendiri dalam bacaan pertama tadi dengan jelas diungkapkan atau melukiskan kenyataan bahwa roh-roh jahat atau setan itu ada di mana-mana, bukan saja hanya di tempat-tempat yang gelap, tempat yang sunyi dan lain sebagainya, tetapi juga roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan itu juga berada di tempat yang suci, berada di sekitar kita, bahkan mungkin saja saat ini sedang bergembira melihat kita semua mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi orang bilang setan itu senang ketika melihat saya dan juga Anda sekalian masuk gereja. Kenapa? Karena dia tahu
masuk gereja paling lambat 2 jam. Setelah keluar dari gereja 2 jam, pasti di antara kita, bahkan saya juga pasti memiliki pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan, hal-hal yang kita lakukan, yang kita buat itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang bilang, orang-orang dulu kalau orang punya mata tajam, pasti yang berdiri di depan itu dan bilang, ada setan, persilakan kita masuk ke gereja. Karena dia tahu setelah pulang gereja kau akan bergabung kembali dengan saya melalui perkataan, perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita semua bahkan sudah ada di gereja ini, tetapi terkadang pikiran kita, hati kita, atau apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan dan kehendak itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita buat, kita lakukan sebagai putra dan putri Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Nabi Amos hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sebagai manusia kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi-situasi demikian. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup setiap hari. Menjadi pertanyaan, apakah sebagai putra dan putri Allah kita sungguh-sungguh mampu menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan atau masalah hidup yang kita alami setiap hari? Apakah ketika kita mengalami pergumulan kita tetap setia kepada Tuhan? Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan saya, Tuhan itu selalu menyertai saya, Tuhan membimbing dan menuntun perjalanan kehidupan saya. Terkadang sebagai manusia kita menjadi pribadi-pribadi yang egois, pribadi-pribadi yang sombong dan serakah. Kita mau mencari Tuhan atau mau berdoa ketika kita berada dalam situasi sulit, ketika kita berada dalam penderitaan, sakit dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, kita seringkali menjadi pribadi yang egois. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita, itu semua adalah karena kebaikan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada kita sekalian untuk boleh mengalami itu semua. Dan sebagai orang beriman kita diminta untuk selalu bersyukur. Sekecil apapun pengalaman hidup yang kita alami, atau kesuksesan atau berkat yang kita terima, kita diminta untuk selalu pertama bersyukur karena Tuhan masih mencintai kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menikmati semua berkat-berkat itu. Dan Rasul Paulus juga dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita bahwa sebagai orang beriman, Allah yang telah menciptakan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Allah selalu menuntun kita, selalu mengarahkan hati dan pikiran kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Tetapi karena keterbatasan, karena kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia, seringkali Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik. Tapi karena keegoisan, keserakahan kita, kita lebih suka melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan dan kehendak kita sendiri. Sehingga hari ini kita semua diajak oleh Tuhan pertama-tama untuk menyadari diri. Kita menyadari diri kita sebagai putra dan putri Allah. Karena sebagai orang Kristen kita dipanggil pertama-tama untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia ini. Kita semua sebagai orang beriman yang telah menerima sakramen pembaptisan mempunyai tugas yang sama, yakni untuk mewartakan kabar baik bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sadar bahwa dalam menjalankan tugas-tugas panggilan hidup kita, baik itu sebagai seorang imam, biarawan-biarawati, sebagai bapak dan ibu dalam keluarga, atau kita semua dalam menjalani panggilan hidup kita, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Tetapi kita diminta supaya dalam mengalami pengalaman-pengalaman itu, kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita, asalkan kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita, kepada saya dan juga Anda sekalian, berkat-berkat dan juga kasih itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, roh-roh jahat yang selalu berusaha merongrong dan juga selalu berusaha untuk mencobai kita, menggoda kita, kita sungguh-sungguh mampu mengelakkan. Kita sungguh-sungguh mampu karena menjadikan Tuhan sebagai kekuatan,
Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, maka kita percaya pengalaman-pengalaman yang kita alami, pengalaman-pengalaman jatuh, tidak membuat kita meninggalkan iman kita, tidak membuat kita menjadi orang yang patah semangat dalam mewartakan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia ini. Menjadi orang Kristen itu bukan suatu hal yang mudah, membutuhkan banyak pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan perasaan. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak halangan atau rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita diminta untuk tetap yakin dan percaya bahwa tantangan-tantangan, pengalaman atau pergumulan itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mampu untuk kembali menjadi putra dan putri Allah yang sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan telah menyediakan segala berkat dan rahmat untuk kita. Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk selalu membimbing, mengarahkan hati pikiran kita untuk selalu berusaha hari demi hari dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan kita sebagai manusia untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia. Sehingga bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh mau menunjukkan kepada kita figur dari Bapa sendiri sebagai Sang Pencipta. Bapa yang telah menciptakan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, juga akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk selalu membimbing, menuntun perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Asalkan kita tetap setia dan percaya dan tetap tekun dalam melaksanakan karya-karya Allah di dunia ini, dan tetap percaya bahwa dalam situasi apapun di kehidupan ini kita akan selalu disertai. Oleh karena itu kita berdoa, semoga panggilan hidup kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh dapat mencerminkan kasih Allah bagi dunia ini, karena kita mampu hidup dengan baik seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin saja kita tidak dapat mewartakan kabar baik, kabar sukacita dengan kata-kata atau perbuatan, tetapi melalui cara hidup kita setiap hari, apa yang kita buat, kita lakukan, dan bahkan yang kita tunjukkan kepada dunia ini sungguh-sungguh memancarkan kasih Allah, sungguh-sungguh memancarkan atau mewartakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan saya, di dalam diri saya, di dalam keluarga, dan juga di dalam kebersamaan kita setiap hari. Kita berdoa semoga hari demi hari kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan dan kebijaksanaan untuk dapat hidup dan tampil di tengah-tengah dunia ini sebagai putra dan putri Allah yang setia, yang baik, yang tahu mana yang baik yang harus kita buat, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Dan kita berdoa juga semoga dalam kebersamaan kita pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini, kita sungguh-sungguh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk tetap setia dalam menjalankan panggilan hidup kita masing-masing yang telah diberikan atau diberikan kekuatan, diberikan kesempatan kepada Allah untuk boleh menikmati berkat-berkat yang telah disediakan bagi kita. Dan kita juga berdoa semoga panggilan hidup kita hari demi hari kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik, kabar sukacita bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita.